Sebenarnya yang terjadi ini apa? Kok bisa si Eka ini sampai kaku kayak gini? Kalian ini mainan apa gitu? Oke guys, selamat datang kembali di channel Padma Stories. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya gue minta maaf guys kalau suara gue agak serak dan agak bindeng ya, karena ya kemarin gue sakit ataupun meriang. Dan gue juga minta maaf kalau nanti waktu cerita ada suara hujan yang masuk, karena di rumah gue sekarang keadaannya lagi hujan guys, hujan deras. Gimana tempat kalian guys? Hujan nggak sekarang? Tapi pas banget ya, lagi hujan kayak gini kita ceritain cerita-cerita horor guys. Oke, jadi di part ini adalah part terakhir atau part 4 dari cerita panti asuhan, yang dimana di part-part sebelumnya kita udah tahu nih ada banyak kemunculan sosok-sosok makhluk-makhluk Belanda. Ya, buat kalian yang belum tahu sosok-sosok apa aja, kalian bisa tonton di part-part sebelumnya guys. Makhluk-makhluk apa aja yang muncul dan gimana ceritanya. Dan di part ini hampir sama kayak part 3 kemarin, cuma sedikit, ya paling cuma berapa menit kan, 10 menitan. Tapi gue harap kalian bisa dengerin cerita ini sampai habis, karena gue pengen kalian ini tahu sebenarnya ada makhluk apa aja yang ada di panti asuhan ini yang diceritain sama seseorang yang kita bisa sebut namanya Dimas. Ini nama samaran ya guys ya. Jadi kalau penasaran sama ceritanya, daripada jempol kalian ini nganggur, mending kalian tebusin sampai 40.000 like dulu video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber guys. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Dan buat kalian yang punya cerita horor ataupun kisah mistis, kalian bisa langsung ceritain cerita kalian dan kirim ke alamat email di bawah ini. Oke, gak usah kelamaan, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horor. Emang bener ya sebanyak itu makhluk yang gak kasat mata ada di panti asuhan ini? Ya mungkin kalian yang nonton video ini gak percaya dan mungkin nganggep kisah ini tuh cuma ya cerita-cerita fiktif aja. Tapi cerita ini tuh bener-bener terjadi sama Dimas. Dan mungkin kalau kalian nanti ketemu sama anak-anak yang tinggal di panti yang seumuran sama Dimas, mungkin anak itu juga akan nyeritain hal yang sama kayak apa yang dialami sama Dimas di panti asuhan ini. Ya mereka semua ini seolah udah tahu makhluk-makhluk apa aja yang akan muncul dan di mana aja makhluk itu akan muncul. Makhluk-makhluk itu seolah mempunyai wilayahnya sendiri nih, dan nggak pernah mereka temuin suatu makhluk tertentu itu nyebrang ke ruangan lain. Itu nggak pernah. Ya pokoknya satu ruangan itu satu sosok, ruangan lainnya satu sosok. Mereka nggak pernah pindah tempat gitu, nggak pernah. Ya cuma di situ aja. Ya kayak sosok perawat Belanda itu yang cuma muncul di kamar jambu aja. Dan sosok pasien yang kakinya keikat rantai dengan beban bola itu munculnya cuma di wilayah Nakula sama Sadewa. Ya walaupun tahu sebanyak itu juga, ternyata masih ada sosok-sosok lain yang belum mereka ketahui di panti asuhan itu. Ya mungkin dari kalian yang ngedengerin cerita ini ada nih yang kalian ngalamin hal ini di panti ini, kalian bisa komen guys bahwa wih, gua nih orangnya yang tinggal di panti ini dan cerita ini benar-benar ada. Kalian komen ya guys ya. Udah, lanjut ke cerita Dimas. Kalian pernah dengar nggak permainan Dor Nama? Ya sebenarnya ini cuma permainan petak umpet biasa. Tapi kalau kita nemuin anak-anak yang lagi sembunyi, kita harus bilang Dor sama nama anak yang kita temuin sambil bilang keterangannya atau lagi ngapain anak itu. Misal, contoh, Dor Caplang lagi di bawah meja misalnya. Dor Tile lagi di bawah kursi, misalnya kayak gitu. Pernah dengar kan? Nah, jadi di suatu ketika waktu pulang sekolah, Dimas sama teman-temannya ini nggak langsung pulang ke kamar. Mereka main dulu nih di lapangan SD sama anak-anak sekolah lainnya. Ini adalah salah satu permainan yang paling favorit zaman itu. Bisa dibilang Caplang ini yang paling mahir dalam permainan Dor Nama ini, karena Caplang inilah yang ngenalin permainan ini ke teman-teman yang lain. Yang artinya Caplang ini udah lebih tahu di mana tempat-tempat potensial untuk anak-anak lainnya ini bersembunyi.
Di sini juga Dimas paling suka waktu ke bagian jaga dan cari teman-temannya yang lagi sembunyi. Apalagi kalau Dimas ini bisa ngagetin temennya, yang temennya pikir tempat persembunyian temennya itu udah persembunyian paling aman menurut temennya. Singkat cerita, waktu mereka lagi bermain, tanpa sadar langit ini udah kelihatan memerah, yang artinya itu udah mulai maghrib. Dan Dimas berpikir ini adalah putaran terakhir dari permainan ini. Dimas ngedebak persembunyian salah satu anak di pohon mangga itu sama Jereng dan Caplang yang udah ketahuan duluan nih. Dor, Eka, udah kak, udah ketahuan, cepet turun, udah mau malam ini. Tapi Eka nggak ngejawab di situ. Itu Eka cuma diem di atas pohon sambil natap ke atas. Anak-anak yang lain juga ini ikut minta Eka ini untuk segera turun dari pohon, ya supaya permainan ini cepat selesai dan mereka semua bisa balik nih ke panti asuhan. Tapi Eka tetap gak ngejawab di situ. Dan disinilah mereka semua mulai ngerasa ada yang aneh sama si Eka. Dan ngeliat kejadian aneh itu, Jereng langsung bilang, "Aku jemput ke atas saja, lama gak turun-turun." Nah, singkat cerita, Jereng ini langsung tuh naik ke atas pohon. Dan waktu sampai di tempat Eka ini berada, yang di atas pohon itu, Jereng lihat ke atas juga nih, ke arah yang ditatap sama Eka. Tiba-tiba wajah Jereng ini pucat. Dan disitu mereka baru sadar apa yang membuat Eka ini terpukau sampai gak dengerin teman-temannya ini manggil. Ternyata di situ ada perempuan Belanda berbaju putih yang udah lusuh dan bajunya ini berlumuran sama darah di atas pohon itu. Makhluk itu juga pakai topi, wajahnya pucat dan di situ bola matanya itu nggak ada sama sekali. Jadi bolong guys, nggak ada. "Ayo kak, turun kak, cepet turun." Jereng yang nggak kuat nahan takut itu memaksa Jereng untuk turun dari pohon itu. Tapi Eka nggak bergerak, tubuh Eka kaku. Jereng yang ngerasa cemas, ya dia nggak turun sendirian, tapi dia bawa Eka tuh turun ke bawah. Eka diturunin sama Jereng ini dengan badan yang udah kaku dan tangannya ini ringkuk gini di depan muka Eka. Setelah beberapa saat mereka semua ini sadar bahwa Eka ini badannya udah dingin dan dia udah nggak bernafas di situ. Dan seketika sosok yang ada di atas pohon mangga itu tiba-tiba hilang. Di situ mereka langsung panik tuh, langsung manggil Om Rio dan ngebawa Eka ini ke puskesmas. Om Rio di situ tanya, sebenarnya yang terjadi ini apa? Kok bisa si Eka ini sampai kaku kayak gini? Kalian ini mainan apa gitu? Ya di situ mereka semua nyeritain nih apa yang sebenarnya kejadian di waktu itu. Bahkan sosok yang muncul di atas pohon mangga itu mereka ceritain juga sama Om Rio. Dan setelah mereka cerita, Om Rio ini nggak musingin tentang sosok yang muncul di pohon mangga itu. Dan terus nantiin kabar dari puskesmas gimana keadaan Eka selanjutnya. Dan malam itu jadi malam yang sangat menegangkan. Kenapa malam? Karena kejadiannya tadi kan maghrib. Terus setelah dibawa ke puskesmas tuh ya kira-kira posisinya udah malam. Eka dinyatain meninggal dengan sebab yang sulit dijelaskan. Waktu itu dokter ngomong bahwa Eka ini meninggal karena serangan jantung. Dan mereka semua sedih dengar kabar itu. Eka adalah anak yatim piatu yang dititipkan dinas sosial ke panti asuhan ini. Dia belum sempat ngerasain indahnya hidup di luar sana setelah lulus nanti, tapi dia nutup umurnya di panti asuhan ini dengan kematian yang janggal. Malam itu mereka semua berduka. Setelah melakukan doa malam, mereka semua kembali ke kamar masing-masing karena Eka akan dimakamkan esok hari. Tapi belum sempat mereka semua ini masuk ke kamar, tiba-tiba dari jauh salah satu seorang anak Sadewa ini sadar ada yang jalan ke arah panti asuhan, seorang anak kecil. Mereka yang baru sampai di pendopo itu bingung dan merhatiin anak itu. Jadi kalau kalian bingung, mereka ini kalau mau ke kamar harus ngelewatin pendopo dulu. Dan waktu sampai di pendopo, ya itu tadi kejadiannya. Eka? Itu Eka? Gak mungkin. Tapi itu benar-benar Eka. Ia berjalan ke arah panti asuhan dengan langkah yang terseok-seok dan matanya menatap ke arah lorong di bawah tangga. Jadi Eka ini teruslah jalan itu kan sambil ngelewatin anak-anak itu. Dan salah satu anak Sadewa ini bilang ke Eka, "Kak, Eka, lu nggak apa-apa? Katanya lu nggak selamat." Di situ Eka tetap nggak ngejawab. Dia terus jalan, terus lurus, nggak merdulin apapun di sekitarnya. Dan waktu Eka sampai di pendopo, anak ini
berkumpul dan ngerubungin Eka. Berbagai dugaan terlintas nih di pikirannya Dimas. Ini salah diagnosa dokter kah atau Eka ini mati suri? Singkat cerita, Eka ini udah sampai nih di tangga yang menuju kamar. Dimas kira Eka ini mau masuk tuh ke kamar, tapi enggak. Dia berhenti dan terpaku di situ, dan perlahan dia ini senyum dengan wajah yang aneh ke arah anak-anak itu. Seketika di situ Dimas ingat sama sosok perempuan Belanda yang ada di pohon mangga itu. Gak tahu kenapa ekspresi Eka ini ngingetin Dimas sama sosok itu. Bruk, jatuh di situ Eka, dan tubuhnya balik kaku lagi nih, sama kayak kejadian waktu Eka di pohon mangga itu tadi. Kaku dan tangannya tuh kayak gini lagi guys. Seketika anak panti yang tadi ngeliatin Eka langsung ricuh tuh, berlarian ke sana kemari. Om Rio dan brother yang ada di dekat mereka itu seketika langsung ngambilin Eka dan ngecek nih. Ternyata Eka ini ya tetap gak bernyawa. Malam itu jadi malam yang sangat-sangat menegangkan bagi mereka semua. Udah kedapatan Eka itu meninggal dengan cara yang gak jelas, ditambah mereka ini ketemu Eka lagi nih, jalan yang tadi udah dinyatain meninggal. Wah gila, merinding gua guys. Di sini nggak ada satu orang pun yang bisa jelasin kenapa Eka yang udah nggak bernyawa ini bisa hidup lagi dan jalan tuh sampai ke panti asuhan. Bener-bener nggak masuk akal kan. Setelah pemakaman dilakukan dan beberapa hari setelahnya, barulah ada perbincangan di antara anak-anak panti. Ada yang ngaku secara sekelebat mata itu ngelihat ada sosok yang ciri-cirinya mirip sama makhluk yang ada di pohon mangga itu. Tapi dia ini bergentayangan di salah satu sisi panti, dan saat itu sosok ini nih seolah ngedeketin seorang anak kecil. Dan itu muncullah beberapa spekulasi di antara mereka semua ini. Beberapa anak senior yang peka terhadap hal-hal mistis sempat ngomong bahwa yang terjadi sama Eka itu adalah hal yang keji. Senior ini duga bahwa sosok noni Belanda yang ada di pohon mangga itu sengaja nyerang Eka dan cuma manfaatin tubuhnya Eka doang untuk pindah nih dari wilayahnya. Sebelumnya sosok itu tuh wilayahnya cuma ada di pohon mangga itu dan di sekitaran lapangan SD itu. Dan mungkin makhluk ini berpikiran mau pindah tempat nih. Dan Eka itulah yang jadi korbannya, cuma untuk jadi kendaraan untuk masuk ke panti asuhan ini. Ya entah benar atau enggak nih apa yang dikatain sendiri itu, tapi di situ ngebuat mereka ini benar-benar gak nyaman waktu itu. Berarti sosok perempuan noni Belanda itu sekarang udah ada di sekitar panti asuhan. Oke guys, itu adalah cerita terakhir dari cerita panti asuhan ini. Tapi ada dua cerita lagi nih guys yang belum selesai dan masih dikulik sama pencerita ini, yang kita sebut dari kemarin itu namanya Dimas, dan itu nama samaran, jangan lupa. Yang pertama adalah gudang yang sebelumnya itu nggak pernah dibuka. Sejak panti asuhan ini berdiri, tiba-tiba dibuka. Dan satu lagi adalah tragedi tentang tahun 2019 yang dimana Tile dan Jereng ini kembali ke panti asuhan ini sebagai alumni. Di situ mereka melihat dengan kepala mata mereka sendiri anak-anak panti yang kerasukan cara bersamaan itu ditelantarin gitu aja di panti asuhan. Gak sabar ya nungguin dua ceritain lagi, dan semoga cerita ini cepet jadi dan gue bisa ceritain lagi nih cerita-cerita dari panti ini. Gimana menurut kalian? Cerita panti ini serem gak guys? Ya kalau menurut gue secara keseluruhan, kalau gue yang jadi Dimas dan sama teman-temannya itu gue gak betah banget. Gue mending bener-bener keluar dan gue gak tinggal di panti ini guys. Asli gue gak kuat guys kalau kayak gitu. Kalau kalian gimana? Kalau kalian bener-bener mau tahu ceritanya, kalian bisa langsung kunjungi Twitter @bacahoror. Ya cari aja judulnya Panti. Ya mungkin segitu dulu cerita horor dari kisah Panti ini. Semoga di kedepannya ada cerita-cerita yang lebih serem lagi dari cerita panti asuhan ini. Buat kalian juga yang punya cerita horor, kalian bisa kirimin cerita kalian ke alamat email di bawah ini. Kita lihat apakah cerita kalian lebih horor dari cerita panti ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita yang lain. Oke, yaudah, sampai jumpa di video-video selanjutnya.